bukti sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan pasal yang kami kenakan. Ada lagi 3 laporan polisi lainnya, Pak Hasibuan. Ya kenapa Profesor Pagar dijelaskan seperti itu, ditangguhkan? Maaf, saya jelaskan dulu. Saya sudah paham, Pak. Saya sudah paham aturan seperti itu. Saya mantan penyidik juga, Pak. Saya mantan penyidik, jadi saya sudah paham. Yang saya tanyakan, kenapa ada diskriminasi? Tidak ada diskriminasi. Loh, kenapa Profesor Pagar ditangguhkan? Ini tidak ada 3 LP lagi, Pak. Yang namanya 3 LP, 10 LP, tadi kan saya sudah jelaskan. Itu prosedur hukum. Tetap yang namanya erosi ini, saya bicara dulu. Situ diam dulu. Itu juga yang si pelapor memaksakan kehendak kepada Bapak. Oh jelas, Pak. Dalam Undang-Undang 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu jelas kok. Makanya Pak, saya sekarang menyampaikan, saya datang ke sini Pak, ini kami mau menangguhkan penahanan, sudah masuk. Terus proses hukum, saya mau silaturahmi. Ada yang salah silaturahmi seperti ini? Terima kasih silaturahmi, saya terima. Makanya kami mau negakkan hukum, proses hukum tetap jalan. Tapi tolong dong, ini ada penangguhan penahanan. Ini bagian dari proses hukum. Penangguhan penahanannya kami proses hukum. saya hargai, makanya panggil nanti kami hadirkan. Tidak, ada 3 laporan lain yang sekarang kami tangani. Pak, mau dia nanti di Papua sana, kalau nanti ada pemanggilan kami hadirkan. Tidak memaksakan kehendak. Oh tidak, Pak. Bapak yang memaksakan kehendak. Kenapa ini diskriminasi? Tidak ada diatur di sini dalam suap. Pak, saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Ya, itu diatur Pak. Pada saat ada 2 pelaku. Ya. Kemudian 1 ditangguhkan, 1 tidak. Bapak tanya diri Bapak sendiri, cari aturannya. Boleh nggak tidak seperti itu? 1 ya Pak ya. Terkait dengan laporan polisi ini, kan Bapak ingin jadikan acuan Bapak untuk ditahan. LP ini. Nah, yang lain juga belum buka, apakah dipiring atau tidak. Makanya Bapak belum menggelar, tapi Bapak sudah bisa menjadi. Ini saya menghargai Bapak datang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sudah kita saksikan video tadi. Ada seorang mayor TNI, kalau menurut berita namanya Mayor TNI Deddy Hasibuan. Dia merupakan penasihat hukum di Kodam Bukit Barisan. Jujur saya miris ini. Ini bagi saya benar-benar merusak nama baik TNI. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada suatu survei bahwa kepercayaan publik kepada institusi di Indonesia ini TNI menempati urutan tertinggi 95%, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden Republik Indonesia. Artinya selama ini rakyat sangat percaya dengan institusi yang bernama Tentara Nasional Indonesia. Nah, peristiwa hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 ini terjadi di Polrestabes Medan. Mayor TNI Deddy Hasibuan datang menggeruduk kantor Satreskrim Polrestabes Medan dengan diikuti beberapa anak buahnya, berdebat keras dengan Kasat Reskrim Kompol Tengku Fatir Mustafa. Jadi bagi saya ini benar-benar tidak harus seperti ini. Hanya ingin supaya saudaranya yang bernama ARH ini, tersangka yang terkait dengan pemalsuan tanda tangan dan mafia tanah di PTPN di Sumatera Utara, ditahan, minta dibebaskan, ditangguhkan, tapi dengan cara-cara yang menurut saya tidak proper. Ini benar-benar merusak nama baik TNI. Jadi kepercayaan publik terhadap TNI goncang gara-gara kasus
Deddy Hasibuan ini. Saya prihatin dan saya mengerti betapa sedihnya Pangdam Bukit Barisan yang baru, Mayor Jenderal TNI Hasan Hasibuan yang baru saja dilantik tiba-tiba menghadapi kasus yang seperti ini. Bagi saya ini presiden yang buruk. TNI menggeruduk kantor polisi untuk membebaskan saudaranya yang ditahan karena terkait dengan mafia tanah, penggelapan tanah. Bahkan kalau menurut Menko Polhukam Mahfud MD, kasus mafia tanah yang melibatkan tanah milik negara yang dikuasai oleh PT PN ini sudah menjadi perhatian negara. Jadi kalau kita melihat tadi debat kusir, debat keras TNI dengan Polri ini sebetulnya bukan mewakili institusi. Mayor TNI Deddy Hasibuan datang tidak atas nama institusi, tapi atas nama pribadi, tapi mengerahkan anak buahnya. Bahkan ada beberapa orang yang katanya diutus akan meratakan gedung Polrestabes Medan. Ini kan provokasi-provokasi yang tidak perlu. Saya yakin ini bukan perintah institusi. Ini hanya terkait dengan karena ARH yang menjadi tersangka dan ditahan ini hanya saudara dari Mayor TNI Deddy Hasibuan. Jadi saya mohon Mabes TNI maupun TNI Angkatan Darat bertindak. Kalau tidak, kepercayaan publik terhadap TNI akan menurun. Sekarang luar biasa tinggi, bahkan tertinggi di antara institusi yang lain. Ini presiden yang sangat buruk. Jadi harusnya kalau seorang Deddy Hasibuan itu adalah penasihat hukum, dia tahu prosedur hukum, kalaupun mengajukan penangguhan penahanan, itu hak mutlak ada di penyidik. Jangan memaksa, jangan menggunakan kekuatan dengan berseragam TNI, menggeruduk kantor polisi, dan memaksakan agar saudaranya dibebaskan. Ini pembelajaran apa yang harus kita berikan kepada anak cucu kita melihat seperti ini? Jadi saya mohon kepada Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono maupun Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bertindak. Jangan sampai oknum ini bisa mencederai, mencemari nama baik TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Jadi ini tidak boleh terjadi dimanapun. Kalau ini ada pembiaran, ada pembelaan normatif dari institusi, ini bahaya. Dianggap apa yang dilakukan Deddy Hasibuan ini wajar-wajar saja, padahal itu salah. Secara prosedur salah. Kalau mau mengajukan penangguhan penahanan, tunggu saja hasilnya. Jangan mengajukan permohonan lalu memaksa. Ini bukan permohonan tapi pemaksaan. Jadi saya bingung ini. Negara sedang mengubarkan tekad untuk melawan mafia tanah. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Mayor TNI Deddy Hasibuan ini bisa dianggap melawan perintah presiden, karena presiden sudah mengungkapkan berkali-kali kita lawan, kita gebuk mafia tanah. Apakah itu terkena saudaranya atau siapapun, bagi saya harus ada equality before the law. Apalagi Mayor Deddy Hasibuan ini katanya penegak hukum, pernah jadi penyidik juga di TNI. Jadi ini jujur, ini melukai rasa keadilan masyarakat. Orang akan melihat kok TNI begitu arogan gitu. Jujur saya yang sangat mengagumi institusi TNI sangat menyayangkan, karena ini menjadi presiden buruk bagi TNI di mana-mana. Dan TNI di bawah kendali Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono sudah proper bertindak lurus, tegak lurus pada NKRI dalam melindungi kedaulatan NKRI. Ini sudah luar biasa diakui oleh masyarakat. Sekali lagi saya katakan, ini
bukan karena kata saya, tapi karena data survei mengungkapkan bahwa institusi TNI mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi di negeri ini, 95%. Jadi kasus Mayor TNI Deddy Hasibuan tidak boleh dibiarkan begitu saja, dimaklumi, meskipun akhirnya saudaranya itu dibebaskan, ini pasti karena ada intervensi tadi. Jadi ini menyebabkan aparat penegak hukum kita agak gampang kalau menegakkan hukum yang berkaitan bersinggungan dengan keluarga dari TNI. Ini kan tidak bagus gitu loh. Saya punya keyakinan ini sudah pasti bukan kebijakan institusi di Kodam Bukit Barisan. Sudah pasti bukan. Ini adalah kreativitas inisiatif dari oknum TNI yang bernama Deddy Hasibuan, tapi tidak boleh dibiarkan karena ini menjadi institusi TNI, dan Panglima TNI dan Kasat harus tahu bahwa berita ini sudah menyebar di berbagai pemberitaan viral, media mainstream, televisi, media sosial. Akhirnya kita melihat nih, kok bisa TNI arogan seperti itu? Kok dengan mudah memaksa polisi, menekan polisi dengan kalimat-kalimat yang provokatif, terkesan arogan, memaksakan kehendak. Tidak boleh. TNI pun harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. TNI harus menghormati institusi Polri yang sebagai penegak hukum di negeri ini gitu. Jadi sahabat Indonesia, ini merupakan keprihatinan saya. Yang saya sampaikan dalam opini ini, jangan sampai tindakan oknum TNI yang bernama Mayor Deddy Hasibuan ini merusak nama baik TNI. Itu concern saya. Dan saya mohon TNI segera melakukan langkah-langkah tegas untuk menindak oknum-oknum anggotanya yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada TNI. Kita melihat kemarin TNI sudah proper dalam penanganan kasus korupsi Kepala Basarnas. Rakyat akhirnya puas, ternyata TNI proper menangani kasus anggotanya meskipun tersangkanya bintang 3. Nah, ini sudah bagus, sudah luar biasa baik gitu. Jangan sampai tindakan baik ini kemudian dicemari dengan peristiwa-peristiwa seperti yang dilakukan oleh Mayor Deddy Hasibuan di Polrestabes Medan ini. Ini sangat memalukan TNI menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, ini adalah pesan karena saya sangat menghormati institusi TNI agar pesan saya diterima oleh Panglima TNI maupun Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jangan sampai institusi TNI tercemar oleh ulah anggotanya yang tidak proper dan terkesan sangat arogan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.